bagaimanapun juga kita semua tetap sehat. Dan hari ini kita ingin belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita mengalami besarnya kasih Allah. Walaupun kita harus menjadi survivor, jadi yang bertahan hidup, yang memang tidak mudah, tapi kita tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi sekalipun dunia ini berubah, harga-harga boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Lagu yang terakhir sungguh menguatkan bahwa sekali Yesus tetap Yesus, harapan kita tidak pernah hilang. Dan itu yang menjadi pegangan kita bersama Yesus. Mari kita buka firman Tuhan ke Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia yang hancur, dunia yang rusak, dunia penuh dengan dosa. Katakan oleh firman Tuhan dengan kata pembukaan, karena begitu besar kasih Allah. Termasuk hidup kita. Hidup kita dulu mungkin masa lalu udah rusak, sudah hancur-hancuran, udah nggak ada harapan. Tapi Tuhan tetap katakan, karena begitu besar kasih Allah akan kita. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Mari yang pertama kita boleh menyelami dulu hati Allah akan saudara dan saya, akan dunia ini. Jadi hati Allah itu bagaimana sih? Dalam ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi nggak bisa diukur dengan apa yang dunia buat. Dunia boleh hancur-hancuran, dunia boleh memberontak pada Tuhan, tapi tetap Tuhan mengasihi. Tuhan tidak langsung hukum dunia ini loh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan juga sudah menyesal waktu dia melakukan penghukuman dunia ini dengan air bah. Semua orang mati kecuali keluarga Nuh dan hewan-hewan yang bersama-sama dengan Nuh. Tapi setelah itu Tuhan tetap mengasihi dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa ini? Artinya nggak ada pilihan yang lain. Anak satu-satunya, anak tunggal yang dia besarkan, yang dia bisa bersama-sama selama di surga. Dan saat ini anaknya ini, Yesus Kristus, harus turun ke dalam dunia, harus menderita dan mati di kayu salib. Pilihan yang tidak mudah bagi Bapa di surga. Coba kalau kita punya anak tunggal, di sini punya anak-anak tunggal ini. Bayangkan kalau punya anak tunggal. Udah kamu yang tagih utang sana dah. Tapi sebagai orang tua juga was-was nih, kalau anak tunggal nanti kenapa-napa, waduh, nggak ada pilihan yang lain. Tapi ini anak tunggal, Yesus Kristus dikaruniakan. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Wow, padahal dunia ini udah rusak loh. Dunia ini udah penuh dengan dosa. Kita ini udah rusak, udah penuh dengan dosa. Tapi dikatakan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Bukan untuk lo bodoh, lo goblok. Enggak. Tapi dia bagaimana mengasihi orang-orang berdosa ini. Saya membayangkan ini hati Allah itu yang luar biasa untuk kita sekalian Bapak Ibu. Dikatakan 17 bagian terakhir, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi itu luar biasanya. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum kalau yang percaya. Tapi barang siapa itu yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Untuk memahami ini, orang berdosa itu berada dalam hukuman. Itu saya ingin putar film berikut ini. Film film pendek. Silakan, Ger.
Apa kira-kira kesimpulan saudara di sini? Dosa keserakahan kan? Akibatnya nggak usah dihukum Tuhan lah, tetap berada dalam penghukuman. Jadi ya kita nggak usah sumpah-sumpahin orang berdosa lah, tetap dia berada dalam penghukuman. Karena dengan dosanya itu dia berada dalam penghukuman. Orang tadi itu serakah, dan dia memang luar biasa itu apa? Ini gambaran. Nah, untuk mengalami, jadi Bapak Ibu dan Saudara, itulah kasih Allah kepada kita. Jadi waktu kita berdosa, Tuhan nggak langsung hukum, Tuhan nggak langsung bunuh, Tuhan kasih kesempatan. Untuk apa? Untuk bertobat. Tapi kita jangan lupa, kalau Tuhan nggak belum bongkar dosanya, itu tujuannya apa? Supaya kita bertobat. Tapi kalau kita pikir, gampang, Tuhan nggak bongkar kok, Tuhan biasa-biasa saja, akhirnya Tuhan bisa bongkar itu semua. Nah, sebabnya kita mengerti betapa besar kasih Allah kepada kita sekalian. Yang kedua, hidup dalam dunia ini sebenarnya hidup yang survivor, hidup yang sementara, hidup yang sebenarnya apa ya? Banyak kebohongan. Banyak kebohongan, pikirnya kuat, pikirnya hebat. Makanya kita selalu diingat kalau waktu pemakaman, debu kembali pada debu. Jadi kita semua ini walaupun gagah, walaupun kuat, badannya walaupun cakep, cantik, badannya sterek, tetap kembali kepada debu. Nggak ada apa-apanya hidup kita ini, saudara. Nah, hidup dalam dunia ini diingatkan oleh 1 Petrus 2 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi sebenarnya kita ini hanya sebagai pendatang dalam dunia ini. Hidup kita ini udah paling, ya kalaupun juga bisa 70 tahun, ya saat ini yang udah 70 tahun, Ibu Lina, Ibu Lim, Ibu Kumala sudah 70 tahun. Kalau Ibu Lydia, sebentar lagi Ibu Lydia ya. Ibu Antin sudah 70. Ya,
Makanya kalau sudah 70 itu luar biasa loh sebenarnya. Masih sehat lagi. 70 masih sehat. Ya puji Tuhan. Belum tentu loh umur 70 yang muda-muda ini bisa seperti yang 70 tahun saat ini. Tapi kalau kuat 70 tahun, kalau lebih kuat lagi 80 tahun. Tapi bagi kita semuanya itu ada batas waktunya. Kita ini hanya pendatang kok dalam dunia. Apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan, sebenarnya hanya sementara. Nggak ada apa-apa. Makanya diingatkan oleh firman Tuhan ini, kita sebenarnya hanya pendatang. Sekarang kita jangan banggakan dengan apa yang kita dapat. Karena semuanya itu rapuh. Semuanya itu rapuh. Terus juga dalam Filipi 3:20 diingatkan oleh firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita ini punya dua warga negara Indonesia dan warga negara surga. Makanya kita juga harus perhatikan hidup kita. Kita 70 tahun kok di dalam dunia ini. Kalau kuat 80 tahun, ya puji Tuhan kalau bisa 100 tahun. Di Jepang banyak yang 100 tahun. Tapi mereka juga berpikir, di Jepang 100 tahun mereka sendiri kesepian. Kasihan orang-orang tua zaman sekarang. Tapi hidup seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya kita hidup yang hanya survivor, yang hanya bertahan menghadapi hidup ini. Menghadapi hidup ini. Saya beberapa hari lalu dapat gambaran dari satu video yang cukup bagus mendidik kita, memberikan wawasan kepada saya. Sebenarnya dalam perusahaan-perusahaan besar saat ini, itu sebenarnya ada ilusi of strength. Jadi hanya bayang-bayang saja kekuatan, tapi sebenarnya rapuh. Makanya tuh banyak sekali yang perusahaan dulu hebat, luar biasa, sekarang sudah rapuh. Google kalau nggak berubah dirinya, Google akan dikalahkan oleh AI, Open AI. Dulu sekali-sekali sedikit-sedikit kita sampai saat ini sedikit-sedikit kita tanya Mbak Google. Sekarang nggak lagi Mbak Google, tanya lagi Open AI. Tanya, wow ini banyak kekuatan yang pikir itu kuat, tapi sebenarnya nggak kuat. Saya ambil contoh ilustrasi saya dapat dari gambaran itu. Gelas ini kuat nggak? Ya, satu sisi kuat ini kan. Tapi kalau dibanting, pasti pecah. Hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Perusahaan di mana kita kerja sebenarnya juga seperti itu sebenarnya. Kita pikir kuat, bagus, modal kuat. Tapi sebenarnya juga rapuh. Makanya kita diajar oleh Tuhan, selalu andalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Tujuannya apa? Supaya kita punya kekuatan hanya dalam Yesus. Karena kita hidup dalam dunia ini hanya sebagai bertahan aja kok. Sehingga nanti yang paling penting bagi kita bukan apa yang dalam dunia ini, tapi nanti loh yang di surga, yang Tuhan siapkan rumah untuk kita. Hidup yang kekal. Kalau dalam dunia ini 70 tahun, 80 tahun. Puji Tuhan kalau ada yang bisa 150 tahun. Ada teman saya, waktu dia umur 50 tahun. Saya berdoa supaya 150 tahun. Sekarang umur 80 udah asam urat. Udah saya bilang, waduh kasihan juga ini Bapak ini. Artinya apa Bapak Ibu? Kita nggak bisa bayangkan bahwa kita akan kuat terus-menerus. Selama kita masih kuat, kita bisa menolong orang lain. Jadi situasi saat ini memang tidak mudah. Apalagi puji Tuhan, pemilu kemarin tidak aman. Tapi jalannya setelah pemilu ini, saya membayangkan sudah banyak peringatan-peringatan yang diberikan. Hati-hati. Karena apa? Situasinya nggak mudah secara politik. Sudah ada budaya kekerasan. Setelah pemilu sudah ada budaya kekerasan.
Dan itu dibiarkan. Terus yang kedua, ya puji Tuhan kalau yang dapat makan siang. Tapi sebenarnya satu sisi itu pemborosan juga. Artinya nggak semua orang butuh makan siang dari pemerintah. Nggak semua orang butuh susu dari pemerintah. Ada yang memang betul-betul butuh, ada juga yang tidak butuh. Ada yang mampu lah, ada yang mampu, ada yang butuh, ada yang mampu, ada yang memang betul-betul bisa mandiri. Tapi itu pemborosan. Beras semua udah naik. Dulu waktu zaman Jokowi, waktu pemerintahan awal-awal, beras semua bisa ditahan. Tapi saat ini nggak bisa ditahan. Apa maksudnya? Ilusi. Bukan kekuatan yang sebenarnya. Inilah kita berada di Indonesia. Makanya sebenarnya kita di Indonesia tetap survivor. Sekarang bagaimana nih dalam keadaan hidup survivor, kita bisa mengalami besarnya kasih Tuhan. Ini yang paling penting bagi kita. Karena untuk menjadi kuat, tetap bertahan, itu bukan hal yang sangat mudah bagi kita. Kita banyak menangis, kita banyak sampai kapan ini Tuhan? Sampai kapan ini Tuhan? Kita juga bergumul dengan situasi yang ada. Siapa yang tidak bergumul dengan harga-harga yang naik? Telur aja udah beras naik, beras mulai stabil dikit, telurnya yang naik tinggi. Belum nanti dagingnya naik lagi. Iya. Kalau pasu nggak pusing kali pasu. Pasu itu para suami maksudnya. Tinggal kasih duit. Tapi istri-istri loh yang pusing. Ini bagaimana ngatur keuangan yang ada. Waduh, itu tidak. Dan memang kaget-kaget, semua naik. Tapi bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah? Kalau tadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan kita. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Dikatakan demikian dalam Yohanes 13 ayat 31 dan 32. Saya baca ayat 31 32 dulu. Dikatakan demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dia dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Saudara perhatikan, sesudah Yudas pergi. Setelah perjamuan kudus, Yesus tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan mati, akan disalibkan. Besoknya. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, sesudah Yudas pergi. Untuk mengkhianati Yesus. Untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba, bahwa dia akan ditangkap segera. Dia akan ditangkap, dihakimi, disalibkan. Disiksa dan disalibkan. Yesus tahu hal ini. Tapi Yesus katakan apa? Berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Wah, untuk kita semua mungkin nggak ngerti ini apa maksudnya. Tapi saya ingin katakan, satu prinsip firman Tuhan, penderitaan itu sebenarnya kemuliaan. Kalau saudara dan saya lagi hidup susah, sebenarnya Tuhan sedang nyatakan kemuliaannya. Tuhan sedang dipermuliakan dalam hidup kita. Makanya kalau lagi hidup susah, jangan ngeluh dulu. Aduh, susah deh gini. Jangan ngeluh dulu.
anak Tuhan yang tahu bahwa betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan hidup kita, akan diri kita, apalagi yang kita mau memperoleh hidup yang kekal, kita harus tahu betapa besar kasih Allah akan kita. Waktu kita lagi susah, waktu kita lagi menderita, waktu kita lagi divonis oleh dokter, waktu kita difitnah sama orang lain, waktu kita mengalami kecelakaan, tetap ingat, penderitaan itu sebenarnya kemuliaan Tuhan. Karena pada waktu kita lagi susah, waktu kita menderita, Tuhan sedang bekerja. Segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang kita alami, kesusahan yang kita alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itulah kemuliaan. Itulah kemuliaan. Bagi kita yang lupa bahwa betapa besar kasih Allah, kita udah ngomel-ngomel, kita sudah bergumul. Bagaimana seperti ini? Nggak ada harapan. Tapi bagi orang yang mengerti betapa besar kasih Allah, itulah kesempatan bagi dia untuk mengalami kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini hal yang sangat penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Mari kita melihat hal-hal yang kita hadapi saat ini. Itu bukan masalah besar. Itu sebenarnya adalah bagian kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Apakah Tuhan tidak peduli dengan hidup kita? Saudara yang rajin setiap minggu ke gereja, saudara yang melayani setiap minggu ke gereja, apakah Tuhan tidak peduli dalam hidup saudara? Mari kita melihat inilah kemuliaan. Tadi pagi saya baca seorang bapak, udah tua, dia bilang gini, saya dibuang sama anak saya. Saya punya 5 anak. Taruh di luar, diantar sama ini. Anaknya bilang gini, Papa, bawa pakaian Papa, masukin tas, ikut saya. Sampai di luar, jalan besar, dia agak jauh, ditinggal. Terus ada orang yang ketemu dia. Bapak, rumahnya di mana? Oh, di sini, anak saya rumahnya di sini. Dia antar ke situ. Terus anaknya bilang, jangan masuk sini. Kira sakitnya sebagai orang tua. Waduh, itu nggak mudah. Bapak itu pakai kursi roda. Pakai kursi roda. Itu nggak mudah. Di Singapura pernah terjadi tuh orang tua yang dibuang sama anaknya sampai Perdana Menteri waktu itu Lee Kuan Yew marah besar. Kenapa kamu seperti ini? Jadi sebenarnya ini gambaran untuk kita Bapak Ibu. Sekarang ini justru banyak orang-orang tua yang umurnya 50-an ke atas gitu sih. Udah mulai mikir, nanti anak saya masih jaga saya nggak ya? Iya. Memang salah satunya kadang-kadang Panji Jompo jadi penghiburan juga sih. Ya ini hal ini ya. Memang itu hal yang ini karena memang dunia ini udah berubah. Tapi kalau pun nggak mengalami seperti itu orang tua, itulah kemuliaan. Jadi jangan takut. Itulah kemuliaan. Jadi ini memang masih terjadi, masih banyak terjadi. Bahkan saat ini banyak keluarga-keluarga muda yang nggak mau punya anak. Bayangkan itu di Jepang itu sudah diingatkan. Hati-hati Jepang bisa lenyap loh. Jepang bisa lenyap. Kenapa? Karena orang-orang muda, orang-orang yang kerja di situ itu pada nggak mau, ya kalau kawin ya oke lah kawin, tapi nggak mau punya anak. Terus ada juga yang nggak mau kawin karena beratnya hidup. Karena beratnya hidup. Wah, ini bisa dibayangkan. Orang-orang seperti ini nanti kalau udah tua, siapa ya? Ini tidaklah mudah.
Tidaklah mudah. Tapi saya ingin katakan, penderitaan, masalah, itu adalah kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Yesus tahu sebentar dia akan ditangkap. Yesus tahu besok dia akan mati di kayu salib jam 3 sore. Yesus tahu. Nih Yudas pergi untuk apa? Yudas pergi untuk apa? Tapi dia tahu itulah kemuliaan yang dia terima. Bapak Ibu, mari kita lihat. Kalau kita ingin mengalami besar kasih Tuhan, apapun masalah hidup kita anggap itu adalah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Logika kita nggak bisa nangkap, tapi iman kita bisa nangkap. Bagaimana mungkin penderitaan itu kemuliaan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, tapi iman kita yang tahu firman Tuhan, itulah kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Makanya nanti orang-orang yang memang mengasihi dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Maka saudara jangan reaktif dengan apapun yang orang lain buat. Nah, dalam 2 Korintus 4 ayat 10-11, ini Paulus katakan demikian dalam tulisannya pada surat pada jemaat di Korintus, tapi ini menjadi firman Tuhan. Dikatakan demikian, 2 Korintus 4 ayat 10-11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi artinya apa? Setiap hari dia bawa beban. Bebannya apa tuh? Beban kematian Yesus. Tapi pada waktu dia bawa beban kematian Yesus, disitulah dia bawa kehidupan Yesus. Wow, ini yang Paulus ngerti. Dan Paulus bagikan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah bagian kemuliaan. Penderitaan dan kemuliaan Tuhan itu merupakan dua sisi mata uang. Nggak bisa dipisahkan. Kalau satu sisi mata uang itu dihilangkan, maka itu uang itu nggak berharga. Tapi kalau ada dua-duanya, dua sisi mata uang itu berharga. Walaupun dihancurkan, walaupun dibejek-bejek, walaupun diinjak-injak oleh kaki yang kotor, tapi dia tetap berharga. Demikian juga hidup saudara dan saya. Jadi jangan menyerah dengan penderitaan. Jangan menyerah dengan masalah. Karena kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kasih-Nya Tuhan, besar kasih Tuhan saat kita harus menjadi survivor. Dalam ayat 34 sampai 35, yaitu saling mengasihi. Dikatakan demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Jadi setelah Yudas pergi, Yesus katakan dia akan mengalami kemuliaan Tuhan dengan penderitaan dia, kematian dia. Tapi Tuhan katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Wow, ini sebenarnya sudah terjadi perpecahan di antara murid-murid. Tapi Yesus ingatkan, kamu harus saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kamu saling menghargai satu dengan yang lain. Kamu saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, ukurannya apa ini untuk kita saling mengasihi? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ukurannya apa? Seperti aku mengasihi kamu. Seperti kita mengalami kasih Yesus, maka kita saling mengasihi. Bukan kita mengasihi tanpa kita menerima, tapi saling mengasihi. Saya ingin bawa kita sekalian, coba kita melihat kiri kanan kita. Ada nggak orang-orang yang selalu bersama-sama beribadah di tempat kita? Kita bersyukur kita bisa datang bersama-sama dengan dia. Dia punya peranan penting dalam hidup kita. Menguatkan kita di gereja. Coba saudara lihat kiri kanan saudara saat ini. Apakah dia menguatkan saya? Apakah ada sesuatu yang dia buat untuk saya? Dan apa yang saya bisa buat untuk dia?
Karena kita bukan hanya datang ke gereja, hanya datang ibadah, nyanyi, memuji Tuhan. Tapi kita adalah keluarga. Keluarga itu bukan berarti kita hanya hubungan biasa-biasa saja. Tapi keluarga itu bisa saling menegur, saling mengingatkan, saling menasihati, saling kita memberikan peduli. Dan sering kita juga ada hal-hal yang kita lakukan yang kecil, tapi menguatkan. Yang bisa menolong kita, oh ya, saya bisa di sini, kenapa? Karena ada orang yang hadir bersama-sama dalam ibadah. Saling mengasihi. Wah, tapi Pak, ini susah. Karena saya pernah dikhianati. Ya, tapi Tuhan Yesus katakan sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita nggak mengalami kasih Tuhan, maka kita nggak bisa saling mengasihi. Kalau kita mengatakan Tuhan nggak mengasihi saya, kalau Tuhan nggak menolong saya, maka kita nggak bisa mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Kita menolak mengasihi orang itu. Karena kita menyangkal bahwa Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau kita alami setiap hari besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, itu membuat kita akan mengalami bagaimana kita bisa mengampuni orang. Kalau Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya, masa kita tidak mengampuni orang? Ya, memang hanya saudara bisa mengalami diperlakukan seperti itu. Tapi bukankah kita juga memperlakukan hal yang sama kepada Tuhan kita? Itu hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Hal yang tidak mudah. Mari kita belajar. Kalau kita disakiti, bagaimana kita membayangkan diri kita menyakiti hati Tuhan. Dan waktu kita minta ampun, Tuhan ampuni kita. Kalau ada orang yang kita pikir, lu sih dari dulu gue udah bilang gini, ungkit-ungkit kesalahan dulu. Apakah Tuhan dengar doa kita? Lu sih, gue udah bilang. Saudara bisa bayangkan nggak kalau Tuhan bilang gitu, kita akan ciut loh berdoa pada Tuhan. Kita nggak akan minta kepada Tuhan, kita nggak akan berdoa kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Hidup nanti yang akan datang ini bukan lebih mudah. Bukan lebih mudah. Karena sebentar lagi kita sudah antikris akan memerintah, akan muncul. Peperangan akan lebih banyak lagi. Dan sekarang ini banyak orang yang sudah bingung dengan semua harga-harga, bukan hanya harga pangan, semua harga-harga. Semua harga pasti naik. Cuma satu yang turun, harga diri. Ya itu masalah kita. Tapi kita diminta oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu saling mengasihi. Demikian sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bagaimana kita bisa peduli sama orang yang ada di sekitar kita, dengan orang yang dalam keluarga kita. Bagaimana kita bisa peduli dengan istri kita, dengan suami kita. Bagaimana kita bisa peduli dengan anak kita. Bagaimana kita bisa peduli dengan orang tua kita. Wah ini memang nggak mudah, saudara. Memang dikatakan saling mengasihi. Jadi kedua belah pihak ya. Bukan satu pihak. Kedua belah pihak. Supaya apa? Saling menguatkan, saling menopang. Ayo jalan sama-sama. Karena saling mengasihi ini akan membuat kita bisa tetap berkuat dalam Tuhan. Kita tetap bisa beribadah, kita bisa mengalami kasih Tuhan kepada kita. Kita akan bisa mengalami itu. Tapi kalau kita nggak peduli dengan orang lain, kita hanya mau diterima aja, menerima saja, maka kita akan mengalami masa-masa yang berat dalam hidup kita. Kita butuh orang lain yang ada di sekitar kita untuk menguatkan kita. Kita butuh. Saya mengalami bagaimana masa-masa yang tidak mudah, saat-saat susah, tapi saling menguatkan. Waktu ibu ini harus dioperasi, masuk kamar operasi dan juga harus di rumah sakit, itu nggak boleh ada orang yang besuk.
kecuali mereka yang sudah tes COVID-nya dan lulus. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi Tuhan menolong dalam situasi seperti itu. Saling mengasihi. Kuncinya cuma itu. Saling mengasihi. Ada saat-saat di mana teman kita, saudara kita, keluarga kita lagi lemah. Kita kuatkan dia. Tapi ada saat-saat kita lagi lemah, kita biarkan dia kuatkan kita. Jangan kita pikir, nanti ya ngerepotin, nggak usah lah ngerepotin. Kalau kita bilang kayak gitu Bapak Ibu, kita lagi sombong. Kita nggak mau istilahnya ya, ada pride-nya kita pertahankan. Kalau memang kita lagi butuh orang lain, rendahkan diri kita. Iya, saya butuh pertolonganmu. Saya butuh dukungan doamu. Ingatlah akan apa yang orang lain juga buat untuk kita. Memang tidaklah mudah. Saya selalu ingat ada seseorang yang pernah menolong kami saat-saat kami tidak lagi susah. Dan orang itu betul-betul tolong. Saat ini dia lagi susah. Kami tolong terus. Kami topang dia. Nggak lupa akan jasanya dia dulu. Kalau dipikir, kalau secara dunia, kalau punya duit, banyak sahabat. Tapi kalau nggak punya duit, nggak ada sahabat. Waktu dia punya duit banyak yang sahabat orang-orang dekat sama dia. Tapi pada waktu dia nggak punya duit, kami tetap dekat sama dia. Kenapa? Jasa-jasanya dia sangat besar. Demikian hidup kita sebenarnya. Pada orang yang berjasa dalam hidup kita. Ada orang yang berjasa atas hidup kita. Saling mengasihi. Nah, waktu kita saling mengasihi dalam ayat 35 dikatakan, demikian pula semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita saling mengasihi, maka orang dunia akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Nggak usah kita cerita, saya orang yang rajin ke gereja. Nggak usah cerita seperti itu. Tapi kita saling mengasihi, saling peduli sama satu dengan yang lain. Orang dunia akan lihat, ini beda. Ini beda. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Dalam keluarga ini, dalam gereja ini, ada dalam komunitas ini. Ini ada sesuatu yang beda. Maka kita mau saling mengasihi. Makanya sebentar saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh cerita pada temannya di sekitarnya, 2 atau 3 orang boleh bercerita, boleh sharing, dan katakan, aku bangga punya teman seperti kamu. Karena kamu apa? Coba dibuat, katakan. Mungkin karena kamu pernah menolong saya. Karena kamu kalau setiap kali hari Minggu, senyummu tuh membuat aku bahagia juga. Dia coba kalau ke gereja, mukanya manyun terus. Nggak mau dekat. Coba katakan pada 2 orang, satu ada teman-teman yang ada. Katakan apa sih kelebihan dari orang itu, dari teman kamu. Nah, saya ingin kasih kesempatan saudara-saudara. Boleh, saya akan hampiri siapa nih yang ada di sekitar saudara saat ini. Katakan pada dia. Satu kalimat. Masing-masing, ayo. Ya, bagus, puji Tuhan. Ya, paling tidak kita ke gereja ada saudara kita yang bisa menguatkan kita.
Mungkin begitu berjumpa dengan saudara kita di gereja, kita juga udah bahagia, kita dikuatkan. Dan itu membangun saling mengasihi. Saling mengasihi, membangun hidup kita untuk saling mengasihi. Dengan saling mengasihi itu saudara, kita tetap survive, kita bisa mengalami betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Saya ingin tutup dengan putar film. Ger, silakan Ger. Join the Bernas Bowls for Humanity cause. For every 10 kilograms you buy, 25 grams will go towards feeding orphans in Malaysia. Ya itu gambaran ya, ada orang yang kurang, tapi saling mengasihi. Nah, jadi kita hidup ini, sekalipun hidup harus lagi susah-susah, tapi kesusahan yang kita alami, sebenarnya kemuliaan yang Tuhan berikan. Dan kemuliaan itu bisa datang dari saudara kita yang mengasihi kita. Orang yang terdekat dengan kita yang mengasihi kita. Mari kita hidup ini. Kita hidupi, kalaupun juga ada orang yang kekurangan, ada orang yang lagi susah, kita yang tahu, doakan dan kuatkan dia. Dengan cara yang sederhana yang kita bisa buat. Dan itu sangat menolong sekali. Amin. Mari kita berdoa.